Mungkin selanjutnya pertanyaannya dari Fahira, Ibu. Silahkan Fahira. Kalau boleh tahu Bu, kenapa Ibu tuh memilih jurusan akuntansi tersebut gitu? Dan selama menjadi dosen di Polban, ada pengalaman menarik yang menurut Ibu? Selama menjadi dosen di Polban. Fun fact-nya adalah yang pilih jurusan akuntansi bukan saya, tetapi bapak saya. Jadi dulu saking udah kamu katanya kuliah aja, nggak mau, aku mau les aja gitu kan ya. Enggak, kuliah aja katanya, biayanya sama kayak kamu les katanya gitu. Akhirnya saya ke Polban, kan itu pameran hari terakhir ke Polban, saya ngambil brosur-brosur gitu, jurusan-jurusan apa aja di Polban, terus saya pulang ke rumah gitu. Kamu mau ngambil jurusan apa? Tanya bapak saya kan. Nggak tahu, saya bilang. Udah, kamu ngambil jurusan ini aja ya? Ya. Terus pilihan duanya mau apa? Nggak tahu gitu. Nah, ini aja ya? Iya. Jadi intinya saya ngambil jurusan akuntansi adalah atas saran bapak saya. Karena saya juga terserah aja lah gitu. Yang penting kuliah gitu. Tapi alhamdulillah ternyata lulus pilihan satu. Mungkin pertimbangan bapak saya adalah saya dari kecil suka matematika. Saya suka gitu. Dulu saya nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Jadi pas SD, enggak, dari kecil umur 4 tahun itu saya udah belajar matematika. Kalau nggak salah sebelum saya masuk sekolah TK, saya itu udah bisa hitung perkalian, dan itu tuh nggak tahu, saya suka aja gitu. Ayah saya kayak suka ngasih saya soal gitu ya, terus kayak nih dikasih soal, bapak ini udah gitu, mau lagi soalnya, dulu kayak gitu. Saya juga sempat menang Olimpiade Matematika, tapi cuma sampai tingkat kecamatan dulu pas kelas 5 SD kalau nggak salah. Saya kalah di tingkat kota karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Waktu itu pas Olimpiade Matematika tingkat kota, ternyata soal esainya itu pakai bahasa Inggris. Dan saya tuh nggak ngerti sama sekali. Nah, dari situ saya bilang, maksudnya saya punya tekad dalam diri saya kalau saya harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi walaupun bahasa Inggris saya nggak, ya lumayan lah ya di segini mah gitu, daripada nggak sama sekali gitu. Tapi itu membutuhkan proses yang panjang gitu untuk bisa seperti itu. Jadi mungkin pertimbangannya adalah karena bapak saya melihat bahwa saya ada kecenderungan suka matematika, suka menghitung, makanya dipilihin akuntansi gitu. Kalau kenapa saya nggak ngambil teknik, padahal saya suka banget biologi gitu, saya suka banget, nggak banget sih, saya suka kimia, tapi dulu saya soalnya IPA pas SMA. Tapi saya nggak suka, saya nggak bisa sama sekali sama fisika, logikanya tuh nggak dapet dari dulu gitu. Jadi mungkin itu pertimbangannya kenapa pilih akuntansi. Dan pada akhirnya setelah saya ngeh gitu, kayak kok nilai saya jelek banget sih, nah dari situ saya berusaha untuk memperbaiki hal itu. Nah, apa tadi yang kedua, pertanyaan kedua? Selama jadi dosen gimana? Tadi pertanyaan keduanya gimana, Pak Hira? Dia denger nggak? Tentang pengalaman menarik Bu sebagai dosen di Polban. Tahun ini adalah tahun kedua saya ngajar di Polban. Jadi setelah lulus dari Taiwan 2 tahun lalu, sekitar bulan akhir Juli 2018, 1 bulan kemudian saya langsung mengajar di Polban. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya dapat beasiswa untuk calon dosen, yang artinya setelah saya selesai pendidikan, saya harus langsung mengabdi gitu sebagai dosen. Karena kebetulan bapak saya juga adalah dosen gitu. Setelah gagal menjadi dokter,
kemudian melihat beberapa dosen yang inspiratif, dan juga ada dorongan yang sangat kuat dari bapak saya, akhirnya saya memutuskan untuk jadi dosen. Jadi ketika lulus dari Polban semua orang mencari kerja, saya mah nggak mau kerja. Udah mah nggak mau kerja, didukung lagi sama bapak saya. Udah, kamu jangan kerja, kamu langsung aja terusin sekolah, soalnya kalau misalnya udah tahu uang nanti kamu nggak mau sekolah, katanya gitu. Dan saya mah disuruh kayak gitu mah senang-senang aja, karena saya nggak mau kerja, tetap dikasih uang jajan dari orang tua saya gitu. Selama di Polban pertama kali ngajar rasanya nervous, karena saya belum pernah, saya nggak punya pengalaman ngajar sebelumnya, but saya ngerasa enjoy aja gitu. Emang awalnya nervous, tapi setelah ngomong tuh kadang suka keterusan aja gitu, kayak sharing pengalaman, bukan hanya sharing materi kepada mahasiswa gitu. So far saya suka sih, walaupun kayak sekarang juga saya banyak kerjaan, bukan banyak tuh. Kalau misalnya pengajaran sih saya masih bisa ya enjoy gitu. Kadang ada beberapa hal yang harus saya kerjakan di luar pengajaran yang saya masih kaget gitu. Nah, 2 tahun pertama ini adalah fase di mana awal-awal saya masih awal-awal pengalaman saya mengajar. Jadi kadang kalau misalnya ada hal baru gitu yang saya kerjakan, masih rada kaget aja gitu, dan mencoba beradaptasi gitu kan. Kalau misalnya 2 tahun terakhir ini lah udah lumayan enak lah gitu ngajar di kelas. Oh harus kayak gini, oh harus kayak gini. So far. Terus yang saya suka adalah kalau misalnya lagi ngajar di kelas, saya tuh suka lihat muka mahasiswa satu-satu dan ekspresi mereka. Lucu aja gitu ngeliat ekspresinya beda-beda, ada yang ngantuk, ada yang excited, ada yang males, ada yang lucu aja gitu. Terus gimana karakter tiap mahasiswa berbeda gitu. Lebih seneng ke berinteraksinya aja sih sama manusia, sama siswa gitu. Gitu. Udah cukup jawabannya atau Sudah cukup, Ibu. Terima kasih buat jawabannya. Selanjutnya bakal dilanjutin sama Regina.